Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zelvi Octavia. Saya dari salah satu universitas di Tarakan, yaitu Universitas Borneo Tarakan, jurusan Bimbingan dan Konseling Lokal A3. Di sini kita akan membahas mengenai penelitian survei. Langsung saja kita masuk ke pengertian penelitian survei. Di sini ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Fit and Kelliger tahun 2004, penelitian survei adalah dengan menyeleksi serta mengkaji populasi universe yang besar maupun kecil dengan menyeleksi serta mengkaji sampel yang dipilih dari populasi itu untuk menentukan insidensi, distribusi, dan interrelasi relatif dari variabel-variabel penelitian. Yang kedua, ada Asmadi Alsa 2004. Penelitian survei adalah prosedur di mana peneliti melaksanakan survei atau memberikan angket atau skala pada satu sampel untuk mendeskripsikan sikap, opini, perilaku, atau karakteristik responden penelitian. Yang ketiga ada Nasir 2005. Penelitian survei ialah sebagai penyelidikan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok atau suatu individu. Kemudian, di sini ada ciri-ciri penelitian survei. Yang pertama, melibatkan sampel yang mampu mewakili populasi. Jadi, teknik pengambilan sampelnya harus sampling probabilistik atau sampel acak. Kemudian, informasi yang dikumpulkan berasal langsung dari responden. Responden dapat menyatakan langsung pandangannya berdasarkan pernyataan atau pertanyaan tertulis yang diberikan kepada kuesioner atau juga berdasarkan pertanyaan lisan seperti wawancara. Kemudian yang terakhir adalah sampel harus representatif atau mewakili populasi, sehingga ukuran sampelnya relatif banyak sebanding dengan populasi dibandingkan dengan metode lainnya. Kemudian kita masuk pada tahap-tahap penelitian survei. Yang pertama, kita harus menyusun pertanyaan survei, yaitu identifikasi tujuan Anda, tetapkan parameter survei, cocokkan pertanyaan dengan tujuan, memahami perbedaan antara pertanyaan terbuka dan tertutup, perhatikan urutan pertanyaan, minta semua orang untuk berkontribusi jika bekerja dalam suatu kelompok. Buat survei Anda singkat dan simpan catatan yang cermat. Kemudian, langkah yang kedua, menjalankan survei dasar. Ciptakan insentif, lakukan uji coba, hubungi responden secara langsung, gunakan program survei online jika diinginkan. Kemudian langkah yang ketiga, melakukan survei ilmiah. Tentukan ukuran sampel, jangan lupa untuk memperhitungkan biaya survei Anda ya, dan menghubungi responden. Dan yang terakhir ada contoh penelitian survei dalam dunia pendidikan, yaitu riset pendidikan yang mencerminkan menggunakan metode survei, misalnya saja kajian tentang hubungan pola asuh orang tua Kampung Sukamaju terhadap prestasi siswa di pembelajaran IPA. Di sini, peneliti telah menentukan variabel terikat, yaitu orang tua, dan variabel bebasnya, yaitu model pola asuh. Biasanya riset jenis ini dipergunakan dalam membandingkan hasil yang kemudian ditelaah guna mendapatkan tingkat kepuasan atas permasalahan yang terjadi. Terima kasih ya telah menonton video saya. Semoga informasi-informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda.